Setiap malam ibu mertuaku, Ibu Indah, memberiku segelas cairan kental. Katanya, itu vitamin penyubur termahal agar aku segera hamil lagi. Tapi anakku yang berusia 5 tahun berbisik, "Ibu, jangan minum." Aku pun pura-pura meminumnya. Di luar dugaanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hidupku di Semarang terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Setidaknya, itulah yang selalu kukatakan pada diriku sendiri setiap pagi. Aku, Karina, tinggal di sebuah rumah besar bergaya kolonial modern di area candi. Udaranya sejuk, pemandangannya hijau. Suamiku, Arga, adalah pria yang diperebutkan banyak wanita di kampusnya dulu. Dia tampan, sukses sebagai kontraktor muda, dan yang paling penting, dia mencintai keluarganya. Setidaknya, itulah yang dia tunjukkan. Kami punya Ezra, putra kami yang berusia 5 tahun. Anak yang cerdas dan sangat sensitif. Dia adalah duniaku. Dan tentu saja, ada Ibu Indah, ibu mertuaku. Jika ada penghargaan untuk mertua terbaik, Ibu Indah pasti menang telak. Sejak aku menikah dengan Arga 8 tahun lalu, beliau memperlakukanku seperti putrinya sendiri. Dia lembut, perhatian, dan selalu tahu apa yang kubutuhkan bahkan sebelum aku mengatakannya. Rumah ini adalah miliknya, dan dia mengaturnya dengan efisiensi yang nyaris sempurna. Para asisten rumah tangga menghormatinya. Arga memujanya. Dan aku menghormatinya. Aku adalah menantu yang penurut. Aku dididik untuk menghormati orang yang lebih tua, terutama mertua. Aku percaya bahwa keharmonisan rumah tangga terletak pada kepatuhan seorang istri dan menantu. Aku naif. Mungkin. Aku melihat duniaku dalam bingkai yang indah ini, dan aku menolak melihat retakan apapun di catnya. Satu-satunya hal yang sedikit mengganjal di hati kami adalah kami belum juga dikaruniai anak kedua. Ezra sudah 5 tahun. Aku dan Arga sudah berusaha. Dokter bilang kami berdua sehat. Tapi entah kenapa, kehamilan kedua itu tak kunjung datang. Aku tahu Ibu Indah juga menginginkannya. Dia sering mengelus kepala Ezra dan berkata, "Kasihan Ezra, main sendirian terus. Kalau ada adiknya, pasti rumah ini lebih ramai." Arga hanya tersenyum dan berkata, "Doakan saja, Bu. Kami sedang berusaha." Lalu, sekitar 3 minggu lalu, Ibu Indah memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu berbau kayu cendana dan sedikit kapur barus dari batik-batik kuno koleksinya. "Karina, duduk sini, Nak," katanya lembut. Aku duduk di seberangnya. Beliau menatapku dengan tatapan teduh yang selalu membuatku tenang. "Ibu tahu kamu sangat ingin memberi Ezra adik," ujarnya. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Karina ingin sekali." Ibu Indah tersenyum, lalu membuka laci mejanya. Dia mengeluarkan sebuah botol kaca berwarna gelap, nyaris hitam, dengan tutup gabus yang disegel lilin. Botol itu tampak kuno. "Ini apa, Bu?" "Ini ramuan penyubur," katanya, suaranya sedikit berbisik, seolah berbagi rahasia besar. "Ibu dapat ini dari tabib khusus di pedalaman. Sangat sulit didapat. Harganya sangat mahal, tapi itu tidak masalah. Ini khusus untukmu." Hatiku menghangat. Lihat betapa perhatiannya ibu mertuaku. "Ibu." Aku terharu. "SST, potongnya. Ibu hanya ingin yang terbaik. Arga sudah jadi anak yang sukses. Sekarang, ibu hanya ingin melihat rumah ini penuh cucu." Dia menuangkan cairan kental berwarna coklat kehitaman itu ke dalam sebuah gelas loki kecil. Baunya aneh, campuran jamu yang pekat, tapi ada sedikit aroma lain yang tak bisa kujelaskan. Seperti bau obat yang ditumbuk. "Ini harus diminum setiap malam sebelum tidur," katanya. "Tanpa putus. Ibu sendiri yang akan menyiapkannya untukmu setiap malam, jadi kamu tidak akan lupa." "Rasanya bagaimana, Bu?" tanyaku ragu. "Jamu yang bagus tidak pernah enak,"
Karina, jawabnya sambil tersenyum tipis. Tapi khasiatnya yang kita cari, kan? Minumlah. Anggap ini sebagai tanda baktimu pada suami. Aku menatap Arga, yang kebetulan baru masuk ruangan. Dia tersenyum melihat adegan itu. Wah, ibu gerak cepat. Ya, kata Arga. Terima kasih, Bu. Ibu memang yang paling tahu. Dia menoleh padaku. Diminumnya. Sayang. Demi kita. Ibu sudah susah payah mendapatkannya. Aku terpojok. Di satu sisi, instingku sedikit menolak bau aneh itu. Tapi di sisi lain, ini adalah ibu mertuaku yang sempurna, dan suamiku yang sempurna. Mereka hanya ingin yang terbaik untukku. Menolak akan dianggap tidak tahu berterima kasih. Maka, dengan doa singkat dalam hati agar segera hamil, aku mengambil sloki itu. Terima kasih, Bu. Aku menelan cairan itu dalam satu tegukan. Pahit, pekat, dan meninggalkan rasa aneh di lidahku. Aku berusaha tersenyum. Anak pintar, kata Ibu Indah, mengelus pipiku. Malam itu, aku tidur sangat nyenyak. Terlalu nyenyak. Pagi harinya, aku bangun dengan kepala sedikit berat. Seolah aku baru saja tidur selama 24 jam penuh. Efek jamunya, mungkin, pikirku, sedang bekerja. Ritual itu pun dimulai. Setiap malam, tepat pukul 9:30, Ibu Indah akan mengetuk pintu kamarku, atau menemuiku di ruang keluarga. Beliau selalu membawa sloki kecil berisi cairan coklat pekat itu. Arga selalu ada di sana, mengawasiku meminumnya dengan senyum puas. Semoga cepat jadi, ya, kata Arga suatu malam, sambil mengelus perutku setelah aku minum. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Minggu pertama berlalu. Kepalaku masih terasa berat setiap pagi. Aku merasa sedikit lebih tenang. Bukan tenang yang damai, tapi tenang yang datar. Emosiku seolah tumpul. Tapi aku mengabaikannya. Aku fokus pada tujuanku, hamil anak kedua. Minggu kedua, aku mulai memperhatikan siklusku. Anehnya, sepertinya sedikit terlambat dari biasanya. Tapi ketika aku mengeceknya, hasilnya negatif. Mungkin jamunya sedang menyeimbangkan hormon, kataku pada Arga. Pasti begitu. Ikuti saja kata ibu, jawabnya. Matanya tak lepas dari ponselnya. Aku terus meminumnya. Patuh. Naif. Aku begitu mendambakan kehidupan sempurna versiku, sehingga aku rela meminum apa saja yang diberikan oleh sang arsitek kesempurnaan itu. Ibu Indah. Aku tidak tahu bahwa ramuan cinta yang kuminum setiap malam itu bukanlah ramuan untuk kehidupan baru. Itu adalah ramuan untuk mengakhiri kehidupanku yang sekarang. Malam itu adalah malam ke-20, atau mungkin ke-21. Aku sudah berhenti menghitung. Ritual itu sudah menjadi bagian dari rutinitasku. Arga sedang di luar kota. Katanya ada proyek mendadak di luar Semarang. Ini sudah hari ketiga dia pergi. Rumah terasa sepi tanpanya. Hanya ada aku, Ezra, Ibu Indah, dan para asisten di paviliun belakang. Malam itu, Ezra sedikit rewel. Dia tidak mau tidur di kamarnya sendiri. Ibu, Ezra bobo sama ibu. Ya, pintanya sambil memeluk boneka dinosaurusnya. Kenapa, sayang? Biasanya berani. Takut. Di kamar Ezra gelap. Aku tersenyum. Ada saja alasannya. Ya sudah. Ayo, tidur sama ibu. Aku membawanya ke kamarku. Setelah membacakan satu cerita, dia akhirnya terlelap di sampingku. Aku memandang wajah polosnya. Keinginanku untuk memberinya adik semakin kuat. Aku ingin dia punya teman. Pukul 9:30. Tok tok tok. Ketukan pelan di pintu kamarku. Itu pasti Ibu Indah. Aku berjingkat dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkan Ezra. Aku membuka pintu sedikit. Benar saja, Ibu Indah berdiri di sana, tersenyum seperti biasa, memegang nampan kecil dengan sloki yang sudah kukenal baik. Arga tidak ada. Kamu jangan sampai lupa, Karina, katanya lembut. Tidak, Bu. Terima kasih. Jawabku pelan.
Ezra tidur di sini? Tanyanya, sedikit mengintip ke dalam. Iya, Bu. Sedang manja. Ya sudah. Lekas diminum. Lalu istirahat. Jangan lupa kunci pintunya. Katanya. Aku mengambil sloki itu, menutup pintu pelan, dan menguncinya. Aku kembali ke tempat tidur. Aku duduk di tepinya, memandangi cairan pekat di tanganku. Baunya malam ini terasa lebih menyengat. Mungkin karena hidungku sedang sensitif. Aku memandangi Ezra yang tertidur pulas. Demi dia, demi keluarga kecil kami. Aku mengangkat sloki itu, bersiap meminumnya. Ibu. Aku terlonjak kaget. Hampir saja sloki itu tumpah. Aku menoleh. Ezra terbangun. Dia tidak menangis, hanya duduk menatapku dengan mata mengantuk, tapi tatapannya tajam. Kenapa, sayang? Ibu mengagetkanmu. Ya? Tidur lagi, ya? Ezra menggeleng. Matanya tertuju pada gelas kecil di tanganku. Ibu mau minum itu? Tanyanya. Iya. Ini vitamin dari nenek. Biar Ezra punya adik. Aku tersenyum, mencoba membuatnya terdengar seperti hal yang menyenangkan. Ezra turun dari tempat tidur. Dia berjalan menghampiriku. Tubuh mungilnya berdiri di depanku. Lalu tangannya yang kecil terulur dan menarik pergelangan tanganku ke bawah. Ibu, jangan minum. Aku mengerutkan kening. Loh, kenapa? Ini kan obat. Bukan. Potongnya. Suaranya pelan, tapi sangat yakin. Itu bukan vitamin. Jantungku berdebar sedikit. Ezra tahu dari mana? Ezra kan anak pintar. Ini vitamin. Bukan. Ulangnya. Dia mengendus tanganku yang memegang gelas. Wajahnya berkerut. Baunya aneh. Namanya juga jamu. Sayang. Jamu memang baunya aneh. Bukan jamu. Katanya lagi. Vitamin Ezra rasanya jeruk. Baunya wangi. Ini baunya kayak obat nenek yang dilaci. Seluruh tubuhku membeku. Obat nenek? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Iya. Yang dilaci kamar nenek. Yang botolnya kecil-kecil putih. Ibu Winda memang punya beberapa obat di laci meja riasnya. Aku pernah melihatnya sekilas. Obat tidur. Katanya, kalau beliau sedang sulit istirahat, atau obat penenang ringan karena tekanan darahnya. Ezra pernah cium obat nenek? Pernah. Waktu nenek buka, baunya begini. Aneh. Ezra nggak suka. Katanya, dia menatapku dengan mata memohon. Ibu jangan minum. Ezra nggak mau ibu sakit. Sesuatu dalam diriku bergejolak. Kecurigaan. Kecurigaan pertama yang menusuk tajam, langsung ke jantungku. Selama ini aku menelan keraguanku. Aku mengabaikan kepala yang berat setiap pagi. Aku mengabaikan emosiku yang datar. Aku mengabaikan siklusku yang malah jadi aneh. Aku menelan semua itu bulat-bulat atas nama, bakti, dan kepercayaan. Tapi sekarang, di depanku, anakku yang berusia 5 tahun, darah dagingku sendiri, melarangku dengan tatapan ketakutan yang tulus. Dia tidak punya agenda. Dia tidak punya motif. Dia hanya punya hidung yang jujur dan hati yang menyayangiku. Ibu jangan minum. Ulangnya lagi. Lebih lirih. Aku menatap cairan coklat pekat di tanganku. Tiba-tiba, cairan itu tidak lagi terlihat seperti harapan. Cairan itu terlihat seperti ancaman. Iya, sayang. Bisikku. Ibu nggak minum. Beneran? Matanya berbinar. Iya. Buang. Buang ke toilet. Katanya. Aku ragu sejenak. Kalau ku buang, bagaimana dengan besok malam? Ibu Winda akan tahu. Iya. Nanti ibu buang. Kataku menenangkannya. Sekarang Ezra tidur lagi. Ya. Ibu janji. Ibu janji. Ezra memanjat kembali ke tempat tidur. Aku menyelimutinya. Dalam beberapa menit, napasnya kembali teratur. Dia tidur. Tapi aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur selama hampir 1 jam.
Sloki itu masih di tanganku. Pikiranku berpacu. Apa ini? Kenapa baunya seperti obat penenang nenek? Kenapa Ibu Winda berbohong bilang ini jamu dari tabib? Kenapa Arga begitu mendukung? Obat nenek yang dilaci. Kalimat Ezra terngiang-ngiang. Aku berdiri. Aku berjalan ke kamar mandi. Tapi aku tidak membuangnya ke kloset. Tidak malam ini. Aku butuh bukti. Aku membuka lemari kamar mandi. Mataku mencari-cari. Botol apa saja? Botol sabun? Terlalu besar. Botol pembersih wajah? Masih ada isinya. Lalu aku melihatnya. Di sudut rak. Sebuah botol parfum lamaku yang sudah hampir habis. Botol kaca bening yang kecil. Tanganku gemetar. Aku menuangkan sisa parfum itu ke wastafel. Membilas botolnya cepat-cepat dengan air panas, berharap bau parfumnya hilang. Tidak hilang sempurna, tapi cukup. Lalu, dengan hati berdebar kencang seolah aku seorang kriminal, aku menuangkan cairan coklat pekat dari Sloki itu ke dalam botol parfum bekas. Hampir setengah botol. Aku menutupnya rapat. Sisanya baru kubuang ke kloset. Aku menyiramnya 2 kali. Lalu aku mencuci Sloki itu sampai bersih di wastafel kamar mandi, mengeringkannya dengan handuk. Aku kembali ke kamar, meletakkan Sloki bersih itu di nampan yang tadi dibawa Ibu Winda, dan meletakkannya di depan pintu kamarku. Persis seperti yang biasa kulakukan setiap malam. Lalu aku mengambil botol parfum berisi cairan laknat itu. Aku menyembunyikannya di tempat yang paling tidak terduga, di dalam kotak pembalutku. Di bagian paling bawah lemari. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, aku tidur tanpa vitamin itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Kepalaku jernih, terlalu jernih, dan dipenuhi ketakutan. Duniaku yang sempurna baru saja retak. Dan aku curiga, retakan itu akan menelan seluruh hidupku. Pagi harinya, aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Rasanya aneh. Kepalaku jernih. Tidak ada kabut berat yang biasanya menyelimutiku selama 3 minggu terakhir. Ini adalah kejernihan yang menakutkan. Karena dengan kejernihan itu, aku bisa merasakan semuanya. Rasa takut yang merayap di punggungku, detak jantungku yang tidak teratur, dan rasa mual membayangkan apa yang akan terjadi malam nanti. Ezra masih tertidur pulas di sampingku. Aku mengelus rambutnya. Dialah penyelamatku. Jika bukan karena celoteh polosnya, aku akan tetap meminum racun itu. Pikiran itu membuatku menggigil. Racun? Apakah itu racun? Atau hanya obat penenang seperti yang Ezra bilang? Tapi kenapa? Kenapa ibu mertuaku ingin aku tenang? Kenapa dia membohongiku? Aku harus bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Ini adalah peraturan pertama untuk bertahan hidup. Aku mandi, memakai daster rumah yang biasa, dan mengikat rambutku. Aku mematut diriku di cermin. Wajahku pucat. Aku memaksakan senyum. Senyum itu terlihat seperti ringisan. Aku keluar kamar. Di meja makan, Ibu Winda sudah duduk rapi, membaca koran sambil minum teh. Pagi, Karina. Sapanya. Matanya tidak lepas dari koran. Pagi, Bu. Jawabku. Suaraku sedikit bergetar. Aku berdeham. Arga belum telepon. Sudah tadi subuh. Katanya hari ini baru bisa pulang. Mungkin sore. Katanya. Jantungku mencelos. Sore ini, Arga akan pulang. Itu artinya, malam ini akan ada 2 pasang mata yang mengawasiku meminum vitamin itu. Kamu tidur nyenyak? Tanya Ibu Winda. Akhirnya menatapku. Tatapannya tajam, seolah menembus topengku. Aku harus berbohong. Ini adalah kebohongan pertamaku di pagi hari. Nyenyak, Bu. Nyenyak sekali. Mungkin saking nyenyaknya, kepalaku jadi sedikit ringan pagi ini. Itu kebohongan yang cerdas, pikirku. Jika aku bilang aku pusing seperti biasa, tapi wajahku terlihat segar, dia akan curiga. Ibu Winda mengangguk pelan. Bagus.
Itu tandanya ramuannya bekerja dengan baik. Menenangkan rahimmu. Menenangkan rahimku. Atau menenangkan otakku? Aku sarapan dalam diam. Setiap suapan nasi goreng terasa seperti pasir. Aku memikirkan rencana untuk malam nanti. Aku tidak bisa menolaknya. Menolak berarti membuka konfrontasi. Dan aku belum punya bukti apa-apa selain botol kecil di dalam kotak pembalut. Jika aku menolak, mereka akan tahu aku curiga. Dan jika mereka tahu, apa yang akan mereka lakukan padaku? Aku harus terus berpura-pura. Aku harus menjadi Karina yang penurut, yang naif, yang bodoh. Rencananya sederhana, tapi mengerikan. Aku harus meminumnya, atau lebih tepatnya, memasukkan cairan itu ke mulutku. Aku harus menahannya. Lalu, setelah Ibu Winda dan Arga pergi, aku harus membuangnya. Aku menghabiskan sisa hari dalam kecemasan. Aku bermain dengan Ezra, tapi pikiranku melayang. Aku membacakan buku untuknya, tapi mataku tidak membaca tulisannya. Aku hanya melihat adegan malam nanti. Sore harinya, mobil Arga masuk ke garasi. Aku menyambutnya di depan pintu, seperti biasa. Aku mencium tangannya. Dia mencium keningku. Semuanya normal. Kangen, bisiknya. Aku juga, Mas, jawabku. Tapi hatiku terasa dingin. Apakah pria ini, suamiku, bagian dari rencana ini? Ikuti saja kata ibu. Begitu katanya dulu. Gimana vitaminnya? Diminum terus, kan? Tanyanya sambil melepas sepatu. Iya. Ibu selalu mengingatkan. Kataku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. Bagus. Ibu pasti senang. Katanya. Dia tidak bertanya padaku. Dia tidak bertanya, bagaimana perasaanmu? Dia hanya peduli ibunya senang. Makan malam adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Arga dan Ibu Winda membicarakan proyek baru Arga. Aku hanya tersenyum, mengangguk, dan memastikan piring mereka tidak kosong. Aku adalah pelayan yang sempurna, menantu yang sempurna, istri yang sempurna, dan boneka yang sempurna. Pukul 9:30. Kami sedang menonton televisi di ruang keluarga. Ezra sudah tidur di kamarnya. Ibu Winda bangkit dari kursinya. Sudah waktunya, Karina. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia berjalan ke dapur. Aku bisa mendengar suara lemari es dibuka dan ditutup. Lalu suara langkah kakinya kembali. Dia membawa nampan kecil itu. Dengan sloki yang sama. Cairan coklat pekat yang sama. Arga menoleh padaku. Dia tersenyum. Ayo, sayang. Biar cepat jadi. Ibu Winda berdiri di depanku. Dia menyerahkan sloki itu. Diminum, nak. Tanganku gemetar hebat saat aku mengambilnya. Kamu kenapa? Tanya Arga. Keningnya berkerut. Kok gemetar begitu? Aku menelan ludah. Kedinginan, Mas. AC-nya kencang sekali. Ah, kamu ini, kata Arga. Tapi matanya masih mengawasiku. Aku menatap cairan itu. Baunya, sekarang setelah aku tahu, terasa 10 kali lebih busuk. Bau obat yang ditumbuk. Bau kebohongan. Aku tidak punya pilihan. Aku menarik napas, memejamkan mata sejenak, dan memasukkan sloki itu ke bibirku. Aku menenggak seluruh cairan itu masuk ke dalam mulutku. Rasanya pahit, pekat, getir. Menjijikan. Aku langsung menahannya di bawah lidahku. Seluruh rongga mulutku terasa kebas. Aku berusaha keras untuk tidak muntah saat itu juga. Aku harus menelannya, atau pura-pura menelannya. Aku membuat gerakan menelan yang kentara di leherku. Glup. Lalu aku membuka mata, berusaha tersenyum. Sudah, Bu. Rasa cairan itu memenuhi mulutku. Aku ingin menangis. Ibu Winda tersenyum puas. Bagus. Arga mengangguk. Nah, gitu dong. Istirahat gih. Siapa tahu malam ini, jadi. Dia mengedipkan mata. Aku merasa mual. Ibu Winda mengambil sloki kosong itu dari tanganku. Ibu ke belakang dulu.
Kalian istirahatlah. Dia berbalik. Arga mematikan televisi. Ayo, ke kamar. Ini bencana. Aku tidak bisa membuangnya jika Arga ikut ke kamar. Aku harus berpikir cepat. Masuk duluan, Mas, kataku. Suaraku terdengar aneh karena menahan cairan di mulutku. Aku mau ke kamar mandi dulu. Tiba-tiba perutku mulas. Arga menatapku. Mulas? Salah makan tadi. Aku mengangguk cepat. Kayaknya. Sambelnya kepedesan. Ya sudah. Jangan lama-lama. Arga berjalan menuju kamar tidur kami. Saat punggungnya menghilang di belokan koridor, aku berlari. Aku tidak berlari ke kamar mandi dekat ruang keluarga. Aku berlari ke kamar mandi tamu di dekat dapur. Kamar mandi yang paling jarang dipakai. Aku masuk. Mengunci pintu. Aku membungkuk di atas kloset. Dan aku memuntahkan semuanya. Cairan coklat pekat itu muncrat dari mulutku, bercampur dengan air liur. Aku terbatuk-batuk. Rasanya mengerikan. Aku meludah lagi dan lagi, mencoba menghilangkan sisa-sisa rasa itu. Aku menekan tombol flush. Air berputar, menelan cairan itu. Menelan kebohongan mereka. Aku menekan flush sekali lagi. Dan sekali lagi. Memastikan tidak ada jejak tersisa. Lalu aku berkumur di wastafel. Aku membasuh wajahku. Air mataku mulai mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena ngeri. Aku baru saja berbohong kepada suamiku. Aku baru saja memuntahkan ramuan cinta dari mertuaku. Aku sendirian. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mataku merah, wajahku basah. Kamu bisa, Karina. Bisikku pada bayanganku. Kamu harus bisa. Demi Ezra. Aku menghapus air mataku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus kembali ke kamar. Aku harus tidur di sebelah pria yang mungkin saja sedang bersekongkol dengan ibunya untuk meracuniku. Aku membuka kunci pintu dan berjalan kembali menyusuri koridor yang gelap. Setiap bayangan terlihat seperti ancaman. Rumah yang dulu kuanggap sebagai surga, kini terasa seperti penjara. Dan aku baru sadar, kengerian yang sesungguhnya bukanlah hantu atau perampok. Kengerian sesungguhnya adalah tidur di ranjang yang sama dengan musuhmu, sambil tersenyum dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Malam itu aku tidak tidur. Bagaimana bisa aku tidur? Arga tidur nyenyak di sampingku. Napasnya teratur. Dia bahkan mendengkur pelan. Pemandangan yang dulu membuatku merasa damai, kini membuatku muak. Apakah dia benar-benar tidak tahu? Atau dia aktor yang sangat hebat? Pagi harinya, aku harus mengulang sandiwara yang sama. Di meja makan, Ibu Indah bertanya, "Bagaimana tidurmu semalam, Nak? Lebih nyenyak? Arga sudah pulang, kan?" Ada nada aneh dalam suaranya. "Iya, Bu. Nyenyak." Bohongku. Aku menunduk, mengaduk-aduk tehku. Sepertinya jamunya benar-benar manjur. Aku merasakan tatapannya padaku. Aku tidak berani mengangkat wajah. Aku harus bergerak. Aku tidak bisa menunggu. Aku harus tahu apa isi botol parfum di kotak pembalutku. Arga berangkat kerja. Ibu Indah sibuk di taman belakang dengan tukang kebun. Ezra sedang menonton kartun. Ini kesempatanku. Aku lari ke kamar. Mengambil ponselku. Tanganku gemetar saat mencari sebuah nama di kontak. Salsabila. Sahabatku di bangku kuliah. Kami dulu sangat dekat. Seperti surat dan perangko. Tapi sejak aku menikah dengan Arga, hidup kami terpisah. Dia sibuk meniti karir sebagai apoteker di sebuah laboratorium klinik besar di Semarang. Aku sibuk menjadi Nyonya Arga. Kami terakhir bertemu 6 bulan lalu di sebuah reuni, dan itu pun hanya sekadar hai dan halo. Apakah dia akan membantuku? Aku tidak punya pilihan lain. Aku menekan tombol panggil. Dering pertama. Dering kedua. Halo? Suara ceria di seberang sana. Salsabila? Ini aku, Karina.
Hening sejenak. Karina. Astaga. Karina mana nih? Karina, istrinya Arga. Iya, Sal. Hei, apa kabar? Suaraku terdengar kaku. Baik. Gila, kangen banget. Ada apa nih tiba-tiba telepon? Nggak biasanya. Jantungku berdebar. Aku harus menyusun ceritaku. Kebohongan yang kubuat harus terdengar masuk akal. Gini, Sal. Aku mau konsultasi. Kamu kan apoteker. Ngerti banget soal obat-obatan. Konsultasi apa? Soal Ezra? Dia sakit. Bukan Ezra. Ini soal aku. Soal program hamil. Kataku sepelan mungkin. Oh. Suaranya berubah serius. Program hamil? Kamu kan udah ke dokter, kan? Aku ingat kamu pernah cerita. Iya, udah. Tapi ini beda. Aku lagi coba jamu. Jamu? Nada suara Salsabila terdengar waspada. Hati-hati lo, Rin. Jamu oplosan di pasaran itu bahaya banget. Bisa merusak ginjal. Iya, Sal. Justru itu masalahnya. Makanya aku telepon kamu. Aku berusaha membuat suaraku terdengar bingung dan sedikit bodoh. Aku bisa ketemu kamu, nggak? Hari ini, penting banget. Terdengar helaan napas. Aku lagi sibuk banget, Rin. Banyak sampel. Sebentar aja, Sal. Kumohon. Jam makan siang? Di kafe seberang lab kamu? Aku traktir. Salsabila tertawa kecil. Oke. Jam 12.30. Ya, di kafe biasa. Jangan telat. Aku cuma punya waktu 30 menit. Iya, pasti. Terima kasih banyak, Sal. Aku menutup telepon. Langkah pertama berhasil. Sekarang, langkah kedua, keluar rumah. Aku mengambil sampel itu dari tempat persembunyiannya. Botol parfum kecil itu. Aku membungkusnya dengan beberapa lapis tisu, memasukkannya ke dalam kantong plastik kecil, lalu menyembunyikannya di saku dalam tasku. Aku berganti pakaian. Blus sederhana dan celana panjang. Aku menemui Ibu Indah di taman. Bu, Karina izin keluar sebentar. Ya, kataku. Ibu Indah membalikkan badan. Matanya menyipit. Mau kemana? Arga baru pulang. Kamu nggak nemenin suami? Cuma sebentar, Bu. Mau ke mall. Mau belikan Ezra sepatu baru. Sekalian mau cari kado buat teman yang ulang tahun. Oh, teman yang mana? Tanyanya, sambil memotong daun yang kering. Teman kuliah dulu, Bu. Biar ibu temani. Sekalian ibu juga mau cari bahan kebaya. Jantungku nyaris copot. Dia tidak boleh ikut. Nggak usah, Bu. Kataku, mungkin terlalu cepat. Aku meralatnya. Nggak usah repot-repot. Bu, Karina cuma sebentar banget. Ini temennya mendadak kabarin. Karina janji nggak lama. Kasihan Ezra kalau ditinggal dua-duanya. Ibu Winda menatapku lama. Seolah menimbang-nimbang kebohonganku. Ya sudah, katanya akhirnya. Tapi jangan lama-lama. Ingat, sore nanti kamu harus bantu ibu siapkan makan malam spesial buat Arga. Pasti, Bu. Terima kasih. Aku bergegas masuk, mencium Ezra, dan berpamitan pada pengasuhnya. Aku menyambar kunci mobil dan keluar dari rumah itu. Di dalam mobil, aku baru bisa bernapas. Aku menyetir seperti orang kesetanan. Aku terus melihat ke kaca spion. Apakah ada yang mengikutiku? Mobil hitam di belakang itu? Aku berbelok ke jalan kecil. Mobil itu lurus. Aku paranoid. Aku sampai di kafe pukul 12.25. Salsabila sudah ada di sana, duduk di pojok, sibuk dengan ponselnya. Dia tampak cerdas, modern, dan bebas. Segala sesuatu yang bukan diriku saat ini. Sal, aku menyapanya. Berusaha tersenyum. Hei, Rin. Astaga. Dia berdiri dan memelukku.
Pelukan yang hangat. Aku hampir menangis. Duduk. Kamu pucat banget. Loh, beneran kamu nggak sakit? Nggak, Sal. Cuma kurang tidur. Bohongku lagi. Mikirin program hamil ini. Kami memesan minuman. Basa-basi berlangsung beberapa menit. Dia bertanya soal Arga, soal Ezra. Aku menjawab seadanya. Jadi, kata Salsabila, memotong pembicaraan. Jamu apa yang kamu minum? Inilah saatnya. Aku menarik napas. Aku beli di jalan. Sal, waktu itu lagi di pasar. Ada ibu-ibu tua nawarin. Katanya jamu penyubur dari pedalaman. Manjur banget. Salsabila memutar bola matanya. Karina, kamu itu sarjana. Kok masih percaya gituan? Aku putus asa. Sal, kataku lirih. Aku pengen banget punya anak lagi. Arga juga. Terus, aku udah minum beberapa minggu. Tapi, badanku jadi aneh. Kepalaku pusing tiap pagi. Terus baunya aneh. Aku jadi takut. Aku merogoh tasku. Mengeluarkan bungkusan tisu itu. Ini sisa jamunya. Aku simpan sedikit. Bisa nggak? Kamu cek ini di lab kamu? Aku cuma pengen tahu ini aman atau nggak. Aku menyerahkan bungkusan itu. Salsabila membukanya. Dia melihat botol parfum kecil itu. Dia mengerutkan kening. Kamu simpan di botol parfum. Adanya itu, Sal. Kataku cepat. Dia membukanya dengan hati-hati. Dia mengendusnya sedikit. Seketika, wajah profesionalnya muncul. Dia tidak lagi terlihat seperti sahabatku, tapi seperti analis lab yang serius. Alisnya bertaut. Rin, ini bukan bau jamu. Bukan. Ini ada bau kimia yang kuat. Seperti pelarut. Atau semacamnya. Bahaya. Enggak, Sal. Salsabila menutup botol itu rapat-rapat. Aku nggak bisa bilang sekarang. Tapi ini jelas bukan jamu tradisional. Dia menatapku tajam. Kamu jujur, kan? Ini kamu beli di jalan. Aku mengangguk. Mataku berkaca-kaca. Iya, Sal. Aku takut ini racun atau apa. Aku takut banget. Salsabila melihat ketakutan di mataku. Dia menghela napas panjang. Dengar, Rin. Membawa sampel non-resmi kayak gini ke lab itu ilegal. Aku bisa kena masalah besar. Sal, kumohon aku bayar. Berapapun. Pintaku, suaraku pecah. Dia menggeleng. Ini bukan soal uang. Dia diam sejenak. Menatap botol di tangannya. Lalu menatapku. Kamu sahabatku. Meski kita jarang ketemu. Oke. Katanya. Oke. Aku bantu. Terima kasih, Sal. Terima kasih. SSD. Katanya. Jangan bilang siapa-siapa. Aku akan selipkan ini di antara tumpukan tes rutin. Aku nggak bisa janji cepat. Tapi mungkin 2 atau 3 hari. Aku harus jalankan beberapa tes. Nggak masalah. Yang penting aku tahu isinya. Selama nunggu hasil, kata Salsabila. Nadanya sangat serius. Kamu berhenti minum ini. Sekarang juga. Aku nggak peduli ibu tua di pasar itu bilang apa. Ini mencurigakan. Iya, Sal. Aku udah berhenti. Kok? Makanya aku bawa ke kamu. Bagus. Dia membungkus botol itu lagi dan memasukkannya ke dalam tas kerjanya. Sekarang, ayo kita makan. Aku lapar. Sisa makan siang itu terasa sedikit lebih ringan. Sepotong bebanku sudah terangkat. Tapi kemudian Salsabila bertanya, Arga tahu kamu minum jamu ini? Aku membeku. Dia tahu aku lagi program. Dia dukung banget apa aja yang kulakukan. Satu lagi kebohongan. Aku sudah tidak bisa menghitung berapa banyak kebohongan yang kukatakan hari ini. Kami berpisah. Aku kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang,
Rasa lega itu berganti dengan ketakutan baru. 2 atau 3 hari. Itu artinya, aku harus berpura-pura minum dan membuang racun itu selama 2 atau 3 malam lagi. Di depan Arga dan Ibu Winda. Aku memarkir mobil di garasi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus memakai topengku lagi. Aku masuk ke rumah. Ibu Winda sudah menungguku di ruang tengah. Sudah pulangnya? Tanyanya. Senyumnya tipis. Sudah, Bu. Ini. Tadi sekalian beli bolu kesukaan Ibu. Aku menyerahkan sekotak kue yang kubeli cepat-cepat tadi. Sebuah persembahan damai. Dia menerimanya. Terima kasih. Sana, temani Arga. Dia dari tadi menunggumu di kamar. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku berjalan menuju kamar tidurku. Menuju suamiku. Dengan rahasia yang semakin membesar di dalam dadaku. Malam itu, setelah aku kembali dari kamar mandi tamu, setelah aku memuntahkan cairan pahit itu, aku masuk ke kamar tidur kami. Arga sudah berbaring di tempat tidur, hanya memakai celana pendek, sedang asyik dengan ponselnya. Dia tidak menoleh saat aku masuk. Lama banget, gumamnya. Maaf, Mas. Perutku benar-benar nggak enak. Kataku, suaraku masih sedikit serak. Aku segera mengambil segelas air putih di meja nakas dan minum banyak-banyak. Makanya, jangan makan sambil kebanyakan. Katanya, matanya masih terpaku pada layar. Aku berbaring di sampingnya. Disku. Tapi rasanya ada jarak ribuan kilometer di antara kami. Aku memandangi punggungnya. Punggung yang dulu menjadi tempatku bersandar. Kini terasa seperti tembok benteng yang asing. Apakah dia tahu? Apakah dia tahu bahwa cairan yang baru saja kuminum dan kumuntahkan adalah kebohongan? Aku harus mengujinya. Aku harus tahu di mana dia berdiri. Kecurigaan pada Ibu Winda sudah bulat, tapi Arga suamiku, ayah dari Ezra, hatiku masih menolak untuk percaya. Aku menarik napas. Aku harus terdengar lelah dan frustrasi, bukan curiga. Mas, panggilku pelan. HM. Mas, aku capek. Dia akhirnya meletakkan ponselnya dan berbalik menatapku. Keningnya berkerut. Capek kenapa? Kamu kan di rumah aja seharian. Tadi juga keluar cuma sebentar. Bukan capek fisik, Mas. Capek-capek batin. Kataku lirih. Batin? Kamu ini ngomong apa sih, Karina? Ini, program hamil ini. Aku memulai. Minum jamu itu setiap malam. Rasanya badanku jadi aneh. Aku jadi gampang pusing. Terus kita juga belum berhasil. Arga diam, mengamatiku. Aku melanjutkan. Ini adalah bagian terpenting. Gimana? Gimana kalau kita berhenti dulu? Istirahat dulu minum jamunya. Mungkin 1 atau 2 bulan. Kita coba cara alami lagi. Liburan berdua. Mungkin, kita butuh refreshing. Aku menatapnya penuh harap. Aku berdoa dalam hati agar dia berkata, iya, sayang, kalau kamu nggak nyaman, kita berhenti. Kesehatanmu nomor 1. Aku ingin sekali dia mengatakan itu. Tapi yang terjadi selanjutnya menghancurkan sisa harapanku. Wajah Arga mengeras. Rahangnya terkatup rapat. Matanya yang biasanya hangat kini menatapku dengan dingin. Berhenti. Desisnya. Aku mengangguk ragu. Iya. Sebentar saja. Kamu gila? Suaranya naik 1 oktav. Aku terkejut. Mas, kok marah? Jelas aku marah. Dia duduk. Kini dia menatapku dari atas. Kamu pikir gampang dapetin ramuan itu? Kamu pikir murah? Ibu sudah susah payah cari koneksi, bayar mahal, cuma buat kamu. Dan sekarang kamu bilang mau berhenti? Cuma karena badan aneh? Dia menirukan suaraku dengan nada mengejek. Kamu itu nggak menghargai ibu, Karina. Jantungku serasa diremas. Bukan ini jawaban yang kuinginkan. Mas, ini bukan soal menghargai atau enggak. Aku mencoba membela diri, suaraku bergetar. Ini soal badanku. Aku merasa enggak
Nggak apa? Hah? Potongnya kasar. Jutaan perempuan di luar sana rela minum apa aja buat punya anak. Kamu tinggal minum. Itu aja. Tinggal telan. Apa susahnya? Kamu ini manja banget. Air mataku mulai menggenang. Ini bukan Arga yang ku kenal. Ini orang asing. Kamu cuma perlu nurut, minum, dan hamil. Itu tugasmu. Jangan bikin ibu kecewa. Aku nggak suka kalau ibu sedih gara-gara kamu ngeluh. Katanya tajam. Setelah itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil ponselnya, memunggungiku, dan kembali berbaring. Lampu dimatikan. Aku ditinggalkan dalam kegelapan. Menangis dalam diam. Malam itu, aku tahu. Dia terlibat. Arga tahu. Dia tahu ini bukan jamu penyubur biasa. Kemarahannya, itu bukan kemarahan karena istrinya manja. Itu kemarahan seseorang yang rencananya terancam gagal. Itu kepanikan. Rasa sakit di hatiku jauh lebih perih daripada rasa pahit di lidahku tadi. Aku dikhianati oleh suamiku sendiri. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang beku. Aku menjalani peranku dengan sempurna. Aku menjadi robot. Bangun pagi, siapkan sarapan, urus Ezra, tersenyum pada Ibu Indah, mencium tangan Arga. Dan setiap malam, aku menjalani ritual menjijikan itu. Aku sudah lebih ahli sekarang. Aku tidak lagi membuangnya di kamar mandi tamu. Itu terlalu berisiko. Aku melakukannya di kamar mandi kami. Aku akan menerima sloki itu di depan Arga dan Ibu Indah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas. Aku akan memasukkannya ke mulut, menahannya di bawah lidah. Rasanya mau muntah setiap saat. Lalu aku akan berkata, aku ke kamar mandi dulu, ya? Mau sikat gigi sekalian. Di kamar mandi, aku akan mengunci pintu. Menyalakan keran air sekeras mungkin untuk menutupi suara. Lalu aku akan memuntahkannya ke kloset. Glup flus. Aku akan berkumur berulang kali. Aku menyikat gigiku, menyikat lidahku. Tapi rasa pengkhianatan itu tidak pernah hilang. Arga sendiri menjadi semakin aneh. Sejak pertengkaran kami, dia jadi lebih dingin. Dia sering di luar. Kalaupun di rumah, dia sibuk dengan ponselnya. Dia akan tersenyum-senyum sendiri melihat layarnya. Dan dia mulai sering menelepon diam-diam. Sabtu sore, aku sedang menemani Ezra menggambar di ruang tengah. Arga ada di ruang kerjanya. Pintunya sedikit terbuka. Aku tidak sengaja mendengarnya. Dia tidak berteriak. Dia berbisik. Tapi bisikan itu terdengar lebih jelas daripada teriakan. Iya. Sabar sebentar lagi, Tan. Tan? Tania? Siapa Tania? Aku tahu. Aku juga udah nggak sabar. Tapi kamu harus ngerti posisiku di sini. Ini rumit. Hening sejenak. Dia pasti sedang mendengarkan. Dia nggak curiga apa-apa. Kata Arga. Ada nada meremehkan dalam suaranya. Dia ya gitu, deh. Nurut aja. Lurus-lurus aja. Perutku mulas. Dia sedang membicarakanku. Iya, sayang. Aku juga kangen banget sama kamu. Sabar, ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Semuanya bakal sesuai rencana. Dia memanggil wanita lain. Sayang. Kakiku lemas. Aku cepat-cepat menarik Ezra. Ayo, nak, kita main di kamar. Aku tidak mau dia mendengar ayahnya. Di dalam kamar, aku mengunci pintu. Tanganku gemetar hebat. Jadi, ini. Arga selingkuh dengan wanita bernama Tania. Semua kepingan teka-teki itu mulai menyatu. Tapi membentuk gambar yang salah. Gambar yang masih kutafsirkan dengan otak naifku. Pikiranku berputar cepat. Arga selingkuh. Ibu Indah tahu. Tentu saja dia tahu. Lalu, vitamin, itu? Ya Tuhan. Aku mengerti sekarang. Mereka berkomplot. Ibu Indah tidak ingin rumah tanggaku hancur. Dia tidak ingin nama baik keluarga tercoreng karena perceraian. Arga adalah putra kesayangannya.
putra emasnya. Vitamin. Itu bukan penyubur. Itu pasti penenang. Persis seperti kata Ezra. Mereka memberiku obat penenang dosis rendah setiap hari. Agar aku tenang. Agar aku tidak histeris. Agar aku tidak curiga. Agar aku sibuk dengan angan-angan program hamil palsu ini. Sementara Arga bebas berselingkuh di luar. Mereka ingin aku jadi boneka yang bodoh, tenang, dan penurut. Dia nurut aja. Kata-kata Arga di telepon terngiang di telingaku. Rasa muak menjalari tenggorokanku. Ini gila. Ini skenario yang gila. Mereka meracuniku pelan-pelan agar perselingkuhan suamiku berjalan mulus. Aku memeluk Ezra erat-erat. Aku harus keluar dari sini. Tapi aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak punya apa-apa. Rumah ini milik Ibu Winda. Perusahaan atas nama Arga. Bahkan mobil yang kupakai atas nama perusahaan. Jika aku lari, mereka akan mengambil Ezra dariku. Mereka akan bilang aku stres, depresi, tidak stabil. Mereka akan bilang aku gila. Dan vitamin, itu akan menjadi buktinya. Aku butuh bukti versiku sendiri. Aku butuh hasil lab dari Salsabila. Aku harus tahu pasti apa yang mereka jejalkan ke mulutku setiap malam. Aku mengambil ponselku. Belum ada kabar dari Salsabila. Kumohon, Sal, cepat. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam sandiwara ini. Penantian itu adalah siksaan terburuk. Sudah 4 hari sejak aku bertemu Salsabila. 4 hari. 4 malam. Itu berarti 4 kali lagi aku harus melakukan ritual menjijikan itu. Malam ketiga, Arga mengawasiku. Dia tidak main ponsel. Matanya menatapku lekat saat Ibu Winda menyerahkan sloki itu. Diminum, katanya. Suaranya datar. Aku tersenyum. Senyum paling manis yang bisa kupasang. Iya, Mas. Aku menenggaknya. Menahannya di bawah lidah. Rasanya semakin pahit, semakin pekat. Aku hampir tersedak. Mau ke kamar mandi? Tanyanya, seolah menantang. Enggak, kataku, masih dengan cairan penuh di mulutku. Mau ambil minum. Seret. Aku berjalan ke dapur. Dia mengikutiku dari belakang. Aku bisa merasakan tatapannya di punggungku. Di dapur, di depan dispenser, dengan punggung menghadapnya. Aku mengambil gelas. Aku pura-pura minum. Tapi sambil mengangkat gelas menutupi wajahku, aku membuang sedikit cairan itu ke wastafel cuci piring. Kok kayak kumur-kumur? Tanyanya. Aku berbalik, menelan sisa air putih. Mulutku masih terasa kotor. Pahit banget, Mas. Nempel di lidah. Dia menatapku curiga. Tapi dia tidak bilang apa-apa. Aku sudah sampai di batasku. Aku paranoid. Aku merasa mereka mendengarku di kamar mandi. Aku merasa mereka mengawasiku saat aku tidur. Aku memeriksa makananku. Takut mereka menaruh sesuatu di sana juga. Hari keempat. Aku sedang di taman belakang bersama Ezra. Dia sedang asyik menyiram bunga dengan semprotan air kecilnya. Aku duduk di ayunan, memeluk lututku. Ponselku ada di genggaman. Aku sudah mengeceknya setiap 5 menit. Tidak ada. Aku hampir putus asa. Mungkin Salsabila tidak bisa melakukannya. Mungkin dia ketahuan. Mungkin aku harus menyerah saja. Lalu, ponselku bergetar. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Nama, Salsabila, tertera di layar. Aku langsung berdiri. Ezra, main di sini sebentar ya, sayang. Jangan kemana-mana. Ibu angkat telepon penting. Kataku. Suaraku gemetar. Aku berjalan cepat ke sudut taman yang paling jauh. Tersembunyi di balik rimbunnya pohon bougainville. Aku memastikan tidak ada yang melihat. Aku menekan tombol hijau. Sal? Gimana? Aku berbisik. Hening sejenak. Yang terdengar hanya napas Salsabila yang terengah-engah. Rin. Suaranya panik. Bukan suara Salsabila yang ceria. Ini suara orang ketakutan. Rin, kamu di mana? Kamu aman? Kamu sendirian?
Aku di taman. Di rumah. Ada apa, Sal? Kenapa suaramu gitu? Rin, demi Tuhan. Kamu beli ini di mana? Dia nyaris berteriak. Ibu-ibu di pasar mana? Kita harus lapor polisi. Sekarang. Darahku terasa surut dari wajahku. Seburuk itu? Isinya apa? Sal? Bilang. Rin. Suaranya pecah. Ini bukan penyubur. Ini bukan jamu sama sekali. Aku cek 3 kali. Apa? Isinya apa? Desakku. Ini campuran sintetis. Aku nemu 2 zat aktif utama. Jantungku berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Yang pertama, kata Salsabila, adalah kombinasi ethinglestradiol dan levonorgestrel. Itu apa itu? Aku nggak ngerti nama-nama kimia. Itu pil kontrasepsi, Karina. Suaranya meninggi. Itu pil KB. Dilarutkan dalam dosis tinggi. Ini obat untuk mencegah kehamilan. Kakiku lemas. Aku merosot. Aku terduduk di rumput. Bukan penyubur. Kebalikannya. Mereka tidak ingin aku hamil. Nggak mungkin. Sal, kamu pasti salah cek. Bisikku. Aku nggak salah. Rin, aku cek pakai kromatografi gas. Dan bukan cuma itu. Ada lagi. Iya. Yang kedua. Yang bikin aku yakin kita harus lapor polisi. Ada diazepam. Duniaku berhenti berputar. Diazepam. Ibu jangan minum, baunya kayak obat nenek yang dilaci. Suara Ezra bergema di kepalaku. Obat penenang. Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Iya, itu obat penenang. Obat anti cemas. Itu yang bikin kamu pusing, linglung, dan emosi datar. Dosisnya rendah, tapi kalau diminum setiap hari, itu merusak sistem saraf. Rin, itu candu. Itu bikin kamu ketergantungan. Salsabila menarik napas. Rin, kamu masih di sana? Aku tidak bisa menjawab. Karina, teriaknya. Dengar aku. Siapapun yang kasih ini ke kamu, dia punya niat yang sangat jahat. Ini bukan sekadar jamu oplosan. Ini rencana. Dia nggak ingin kamu hamil. Dia ingin kamu mandul. Dan dia ingin kamu tenang. Dia ingin kamu mandul. Dan dia ingin kamu tenang. Mereka ingin aku dianggap gila, bisikku. Apa, Rin? Mereka ingin aku mandul dan gila, kataku, lebih jelas. Jika aku terus meminumnya, aku akan benar-benar depresi. Tidak subur. Jika saat itu tiba, mereka akan membawaku ke dokter. Dan dokter akan mendiagnosisku mandul dan depresi berat. Alasan yang sempurna untuk menceraikanku. Alasan yang sempurna untuk mengambil Ezra dariku. Skenario perselingkuhan yang kubangun di kepalaku hancur berantakan. Ini jauh lebih besar. Ini bukan sekadar menutupi perselingkuhan. Ini adalah rencana untuk menyingkirkanku. Untuk membuangku seperti sampah. Rin, kamu harus keluar dari rumah itu. Sekarang. Aku jemput. Kita ke polisi. Kata Salsabila. Api. Ada api yang menyala di dalam dadaku. Rasa dingin yang tadi membekukanku kini berubah menjadi kemarahan yang panas dan membara. Dunia naifku runtuh. Karina yang penurut, yang bodoh, yang selalu tersenyum, sudah mati. Dia mati di taman ini, di bawah pohon bougainville. Yang tersisa adalah seorang wanita yang baru saja dijatuhi hukuman mati oleh keluarganya sendiri. Karina? Panggil Salsabila lagi. Aku berdiri. Aku mengusap rumput dari celanaku. Sal, kataku. Suaraku tenang. Tenang sekali. Ketenangan yang mengerikan. Ya, Rin. Kirim hasil tes laboratorium itu ke alamat email rahasiaku. Yang lama. Yang Karina fotografi. Itu. Rin, jangan gila. Kita harus. Kirim. Sekarang. Potongku. Dan jangan suruh aku lapor polisi.
Belum. Aku nggak bisa lari. Kalau aku lari sekarang, aku kalah. Aku nggak punya apa-apa selain hasil tes itu. Tapi, Rin, mereka meracunimu. Aku tahu, kataku. Justru karena aku tahu, aku nggak bisa gegabah. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku harus tahu kenapa. Rin, kirim aja hasilnya, Sal. Dan setelah ini, hapus riwayat panggilan kita. Anggap kita nggak pernah bicara soal ini. Kalau ada apa-apa, aku yang akan hubungi kamu. Jangan pernah telepon aku duluan. Hening lama di seberang sana. Akhirnya, Salsabila menghela napas. Oke, aku kirim sekarang. Tapi hati-hati, Rin. Demi Tuhan, hati-hati. Aku akan hati-hati, kataku. Dan, Sal. Ya. Terima kasih. Aku menutup telepon. Ponselku bergetar. Email masuk. Hasil tes sampel. Aku membukanya. Deretan angka dan istilah kimia yang tidak ku mengerti. Tapi ada kesimpulannya. Positif. Ethinglestradiol levonorgestrel. Positif. Diazepam. Bukti kunciku yang pertama. Aku memasukkan ponsel ke sakuku. Aku melihat ke arah rumahku. Rumah megah itu. Rumah yang kuanggap sebagai surgaku. Itu bukan rumah. Itu sarang ular. Itu panggung sandiwara. Kalian mau aku, tenang. Bisikku pada angin. Kalian mau aku, mandul? Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Baik. Kalian sudah memulai permainan ini. Sekarang, giliranku yang bermain. Aku berjalan kembali ke dalam rumah. Langkahku mantap. Ezra berlari memeluk kakiku. Ibu, kok lama? Aku mengelus kepalanya. Maaf, sayang. Ibu lagi merencanakan sesuatu. Aku harus terus berakting. Aku harus menjadi Karina yang lebih penurut, lebih manis, lebih bodoh dari sebelumnya. Aku harus membuat mereka lengah. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Mereka baru saja membangunkan naga yang tertidur. Api kemarahan di dadaku dari kemarin sore tidak padam. Api itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Aku bukan lagi Karina yang menangis di kamar mandi. Aku adalah seorang strategis yang terjebak di wilayah musuh. Dan aku akan merencanakan pelarianku. Tapi aku tidak akan lari dengan tangan kosong. Aku akan membawa serta kehancuran mereka. Malam itu, setelah telepon dari Salsabila, aku menjalani ritualku dengan ketenangan yang baru. Ketenangan yang kurasa membuat Ibu Winda dan Arga sedikit bingung. Pukul 9:30. Karina, waktunya. Kata Ibu Winda. Aku tersenyum padanya. Senyuman tulus. Iya, Bu. Terima kasih. Arga mengamatiku. Aku tahu dia sedang mencari tanda-tanda, pembangkangan, seperti tempo hari. Aku mengambil sloki itu. Aku menatapnya. Semoga bulan ini jadi ya, Bu, Mas. Aku menenggaknya. Glup. Aku menahannya di bawah lidah. Aku tersenyum pada mereka berdua, dengan mulut penuh racun. Karina ke kamar mandi dulu ya. Mau kumur-kumur. Pahitnya nempel. Kataku riang. Aku berbalik badan, berjalan santai ke kamar mandi. Aku tidak berlari. Aku tidak panik. Aku mengunci pintu. Menyalakan keran air kencang-kencang. Lalu aku membuang cairan itu ke kloset. Aku berkumur. Aku menatap cermin. Akting yang bagus. Karina, bisikku. Mereka ingin aku tenang. Mereka akan mendapatkan wanita paling tenang yang pernah mereka lihat. Besok, aku harus bergerak besok. Aku butuh bukti visual. Aku butuh rekaman. Email dari Salsabila adalah bukti klinis. Aku butuh bukti niat jahat. Aku butuh kamera tersembunyi. Masalahnya, bagaimana cara membelinya? Aku tidak bisa memesan online. Paket yang datang ke rumah ini selalu dibuka oleh Ibu Winda. Biar ibu yang rapikan, nak.
katanya selalu. Dia mengontrol semua yang masuk dan keluar. Aku tidak bisa minta Arga. Aku harus keluar rumah. Sendirian. Pagi harinya, aku menjalankan rencanaku. Di meja makan, aku terlihat sedikit lebih ceria. Bu, Mas, kataku. Aku telat. Keduanya langsung menoleh padaku. Ibu Winda meletakkan sendoknya. Telat? Iya, kataku, berusaha memasang wajah penuh harap. Sudah telat 2 hari. Tapi Karina belum berani tes. Wajah Arga langsung bersinar. Senyum palsu yang lebar. Wah, beneran? Jangan-jangan jamunya manjur. Ibu Winda tersenyum tipis. Senyum ularnya. Sudah ibu bilang. Jangan buru-buru. Tapi tes saja. Nah, itu dia, Bu, kataku. Karina mau beli tes pack hari ini. Tapi, Karina malu kalau beli di apotek dekat sini. Nanti kalau negatif, malu sama mbak-mbak apoteknya. Karina mau ke apotek yang agak jauh sekalian. Ini alasan yang sempurna. Alasan yang memainkan harapan mereka. Ya sudah, bagus. Kata Arga, kamu pergi sana. Beli yang paling mahal. Yang paling akurat. Tapi Mas, kataku ragu-ragu. Karina, sekalian mau ke mall sebentar. Boleh. Mau cari baju baru. Siapa tahu, kalau beneran positif, buat syukuran. Arga tertawa. Boleh, dong. Apa sih yang gak buat kamu? Nih, pakai kartu Mas. Dia menyodorkan kartu kreditnya. Aku menggeleng. Nggak usah, Mas. Karina masih ada pegangan uang tunai. Karina pakai uang Karina aja. Biar afdal. Ini penting. Aku harus bayar tunai. Tidak boleh ada jejak transaksi. Terserah kamu, deh, kata Arga. Pokoknya, pulang bawa kabar baik, ya? Iya, Mas. Ibu Winda menatapku. Pergilah, tapi jangan lama-lama. Ezra biar sama ibu. Iya, Bu. Terima kasih. 1 jam kemudian, aku berada di dalam mobilku. Aku tidak pergi ke apotek. Aku tidak pergi ke mal baju. Aku pergi ke Plaza Simpang 5. Pusat elektronik. Aku memarkir mobil di area yang ramai. Aku berjalan cepat, menutupi wajahku dengan kacamata hitam dan masker. Aku merasa seperti buronan. Aku masuk ke sebuah toko mata-mata kecil di lantai 3. Toko yang menjual CCTV, GPS tracker, dan alat-alat aneh. Cari apa, Mbak? Tanya penjualnya. Kamera. Yang paling kecil. Yang gak kelihatan. Yang bisa rekam suara. Kataku cepat. Buat apa nih, Mbak? Mantau suami. Guraunya. Aku menatapnya dingin. Buat keamanan di rumah saya. Banyak barang hilang. Penjual itu berdeham. Oh, oke. Ada beberapa model. Ada yang bentuk pulpen, bentuk kancing baju. Ada yang, ini. Paling laku. Bentuk kepala charger USB. Dia menunjukkan sebuah kepala charger ponsel biasa. Warna putih. Ini kamera? Di mana? Di lubang kecil ini, Mbak. Nggak ada yang sadar. Ini tinggal dicolok ke stop kontak. Dia langsung merekam ke memory card di dalamnya. Suaranya juga jernih. Saya butuh yang bisa saya lihat dari HP. Kataku. Oh, mau yang Wi-Fi? Ada. Ini. Modelnya sama. Nanti Mbak konek ke Wi-Fi rumah. Mbak bisa pantau langsung dari HP Mbak. Dari mana aja. Rekamannya juga bisa disimpan di HP. Sempurna. Saya ambil 2, kataku. 2? Oke. Aku membayar tunai. Aku membeli memory card berkapasitas besar juga. Aku menolak untuk mendaftarkan garansi. Aku tidak mau namaku tercatat. Aku keluar dari toko itu. Jantungku berdebar kencang. Aku memegang tas belanjaan kecil itu erat-erat. Ini adalah tiket kebebasanku. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke apotek sungguhan. Aku membeli 3 tes pack termahal.
Aku harus membawa pulang bukti perburuanku. Aku tiba di rumah. Gimana? Tanya Arga, tidak sabar. Aku menunjukkan kantong apotek itu. Nanti, Mas. Tunggu besok pagi. Biar akurat. Dia tampak kecewa tapi mengangguk. Sekarang, bagian tersulit. Instalasi. Aku butuh 2 lokasi. 1. Dapur. Tempat Ibu Winda meracik minumanku. 2. Ruang kerja Arga. Tempat dia menelepon selingkuhannya. Kesempatan pertama datang sore itu. Ibu Winda sedang di taman belakang. Rutinitas sorenya. Arga sedang di kamar. Tidur siang. Para asisten sedang di paviliun belakang. Dapur kosong. Aku membawa salah satu charger itu. Tanganku gemetar. Di mana? Di mana stop kontak yang tepat? Ada satu di sudut. Dekat rak bumbu. Rak itu penuh dengan botol-botol kuno yang jarang disentuh. Tapi stop kontaknya sering dipakai untuk blender. Kalau Ibu Winda mau pakai blender, dia akan mencabut kameraku. Lalu aku melihatnya. Di atas lemari pendingin, ada stop kontak yang tidak terpakai. Agak tinggi. Tapi dari sana, kameranya bisa melihat ke seluruh area pantry dan meja racik. Aku mengambil kursi. Aku memanjat. Aku mencolokkan charger itu. Aku mengatur sudutnya sedikit. Dari bawah, itu terlihat seperti charger biasa yang lupa dicabut. Aku segera turun. Aku membuka aplikasi di HP-ku, yang kusembunyikan di dalam folder aplikasi lain. Aku menyambungkannya ke WiFi rumah. Gambarnya muncul. Jernih. Aku bisa melihat meja pantry dengan jelas. Suaranya juga aktif. 1 selesai. Kesempatan kedua lebih sulit. Ruang kerja Arga. Dia sangat protektif dengan ruangan itu. Aku harus menunggu. Malam harinya, ritual, vitamin, berjalan seperti biasa. Aku meminumnya, menahannya, membuangnya. Aku berakting dengan sempurna. Setelah Arga tertidur lelap, dia selalu tidur cepat setelah aku masuk kamar. Aku menyelinap keluar. Ini gila. Aku seperti pencuri di rumahku sendiri. Aku membuka pintu ruang kerjanya pelan-pelan. Tidak dikunci. Aku masuk. Gelap. Hanya cahaya bulan dari jendela. Di mana? Meja kerjanya terlalu rapi. Dia akan sadar. Lalu aku melihatnya. Di rak buku. Di antara tumpukan buku-buku teknik dan beberapa piala golfnya. Ada stop kontak di dinding belakang rak. Aku menggeser sebuah buku tebal. Aku mencolokkan charger keduaku di sana. Lalu aku menata beberapa buku di depannya, menyisakan celah kecil untuk lensa. Sempurna. Aku menyambungkan kamera kedua ke HP-ku. Sekarang, aku punya mata dan telinga di 2 ruangan terpenting di rumah ini. Aku kembali ke kamar. Aku tidak tidur. Aku menatap layar HP-ku. Minggu. Hari berikutnya. Aku pura-pura sedih. Negatif. Mas, kataku pada Arga, menunjukkan tespek dengan 1 garis. Aku tidak benar-benar memakainya. Wajah Arga dan Ibu Winda sama-sama muram. Nggak apa-apa, kata Ibu Winda. Berarti dosisnya maksud Ibu, usahanya, harus dilanjutkan. Jangan putus asa. Iya, Bu, kataku patuh. Sore itu, aku sedang di kamar bersama Ezra. HP-ku bergetar. Notifikasi gerakan dari kamera dapur. Jantungku berhenti. Aku membuka aplikasi. Ibu Winda masuk ke dapur. Dia sendirian. Dia membuka lemari es. Mengambil botol kaca gelap itu. Dia meletakkannya di meja. Lalu dia tidak langsung menuang. Dia membuka laci lain. Laci yang selalu dikuncinya. Laci. Obatnya. Dia mengeluarkan sebuah penghancur pil kecil. Dan 2 botol obat putih. Tanganku gemetar hebat. Aku memperbesar gambarnya. Aku tidak bisa membaca labelnya. Tapi aku tidak perlu membacanya. Aku melihatnya. Dia memasukkan beberapa pil ke penghancur itu. Dia menghancurkannya sampai menjadi bubuk. Lalu dia menuangkan cairan gelap dari botol kaca itu ke sloki.
Dia mencampurkan bubuk putih tadi ke dalamnya. Dia mengaduknya pelan-pelan dengan sendok kecil. Wajahnya tenang, seperti sedang mengaduk gula untuk teh. Setelah selesai, dia membersihkan penghancur pil itu, menyimpannya kembali, mengunci laci. Lalu dia mendengar sesuatu. "Siapa di sana?" tanyanya. Aku menahan napas. Lalu dia santai. Mungkin hanya suara dari luar. Dia mengambil ponselnya. Dia menelepon seseorang. Aku menaikkan volume HP-ku. "Arga," katanya. Aku membeku. Dia menelepon Arga. "Sudah ibu siapkan," kata Ibu Indah. Suaranya dingin. "Bisnis. Dia sudah minum hampir sebulan. Sudah cukup." Arga menjawab. Tidak terdengar. "Iya. Sebentar lagi. Mungkin minggu depan. Kita panggil Dokter Bambang ke rumah. Kita bilang Karina makin aneh. Murung terus." Dia pasti setuju Karina tidak subur dan depresi. Tentu saja rencana kita berhasil. Dia tidak curiga apa-apa. Dia masih minum teh spek tadi pagi. Bodoh sekali. Dia tertawa. Tawa pelan yang membuat darahku membeku. Setelah dokter kasih diagnosa, "Kamu punya alasan. Semuanya bersih. Reputasi kamu aman." "Tania, iya. Tania bisa masuk. Tapi sabar." Satu-satu. Dia menutup telepon. Dia mengambil nampan dengan sloki beracun itu. Dia berjalan keluar dapur. Aku mematikan rekaman. Aku menyimpan video itu. Aku memeluk lututku. Aku menggigil hebat. Bukan karena takut. Karena aku baru saja melihat iblis meracik minuman untukku. Dan suamiku ada di ujung telepon, memberinya restu. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai kamar. Mungkin 1 jam. Mungkin 2. Ezra sudah tertidur di tempat tidurku. Di luar, aku bisa mendengar suara televisi. Mereka sedang menonton. Arga dan ibunya. Mereka duduk bersama, mungkin minum teh. Setelah merencanakan kehancuranku, aku memutar rekaman itu lagi. "Tania bisa masuk. Reputasi kamu aman. Kita bilang Karina makin aneh." Bodoh sekali. Ini bukan sekadar rencana menutupi perselingkuhan. Ini adalah rencana penggantian. Pikiranku yang tadinya dibekukan oleh kengerian, kini bekerja dengan sangat cepat. Semua kepingan yang berantakan itu, laporan lab Salsabila, pertengkaranku dengan Arga, teleponnya dengan Tan, dan video barusan, semua menyatu. Aku akhirnya melihat gambar utuhnya. Sebuah skenario yang begitu gila, begitu jahat, yang hanya bisa dirancang oleh pikiran yang sakit. Aku mulai menyusunnya, langkah demi langkah, seperti seorang detektif yang memecahkan kasus pembunuhan. Pembunuhan karakterku. Langkah pertama, motif. Kenapa? Kenapa mereka tidak menceraikanku saja? Arga punya uang. Dia bisa memberiku pesangon. Jawabannya ada di rekaman itu. Reputasi kamu aman. Ibu Winda terobsesi dengan Citra. Arga adalah putra emasnya, pengusaha muda sukses dari keluarga terpandang di Semarang. Perceraian adalah aib. Apalagi jika perceraian itu disebabkan oleh perselingkuhan Arga. Itu akan menghancurkan nama baik mereka. Mereka tidak mau aku pergi sebagai korban. Mereka mau aku pergi sebagai masalah. Langkah kedua, rencana. Mereka tidak bisa membuatku jadi masalah begitu saja. Mereka harus menciptakannya. Disinilah vitamin penyubur itu masuk. Ini adalah plot twist berlapis yang sangat brilian, dalam artian yang paling mengerikan. Lapisan pertama, kontrasepsi. Mereka memberiku pil KB dosis tinggi. Kenapa? Agar aku tidak hamil. Ironisnya, mereka berpura-pura membantuku hamil. Ini membuatku fokus pada satu tujuan palsu. Sementara aku sibuk menghitung masa subur dan minum jamu, aku tidak akan pernah hamil. Setelah berbulan-bulan minum penyubur, tapi tetap mandul, siapa yang akan disalahkan? Aku.
Sudah dibelikan jamu termahal, sudah dicoba macam-macam, tapi Karina memang mandul. Aku akan dicap sebagai istri yang rusak, yang tidak bisa memberikan keturunan lagi. Langkah ketiga, penenang. Ini bagian yang paling jahat. Diazepam. Obat itu tidak membunuhku secara fisik. Itu membunuhku secara mental. Diminum setiap hari dalam dosis rendah. Itu akan membuatku linglung, lesu, emosiku tumpul. Lama-kelamaan, aku akan mengalami depresi sungguhan. Aku akan jadi pelupa. Aku akan jadi cengeng. Aku akan jadi aneh. Persis seperti yang Ibu Indah katakan di telepon. Mereka tidak hanya ingin aku mandul. Mereka ingin aku tidak stabil secara emosional. Langkah keempat, permainan akhir. Ini adalah bagian yang kudengar di rekaman. Kita panggil Dokter Bambang. Setelah 2 atau 3 bulan, ketika racun itu sudah bekerja sempurna, mereka akan memanggil dokter keluarga mereka. Mereka akan berkata, "Dok, kami khawatir sekali dengan Karina. Dia depresi berat. Dia murung terus. Dia juga stres karena tidak bisa hamil lagi." Dokter akan memeriksaku. Aku yang sudah linglung karena diazepam, akan didiagnosis dengan gangguan depresi mayor. Lalu mereka akan melakukan tes kesuburan. Dan karena pil KB itu, hasilnya akan menunjukkan aku tidak subur. Hasilnya, aku, Karina, adalah seorang istri yang mandul dan sakit jiwa. Langkah kelima, eksekusi. Setelah diagnosis dokter itu keluar, Arga akan memiliki alasan yang sah dan mulia untuk menceraikanku. Dia akan tampil di depan keluarga besar, di depan teman-temannya, sebagai suami yang sabar. Suami yang terpaksa menyerah. Saya sudah berusaha, Bu. Saya sudah mendampinginya. Tapi saya tidak bisa hidup dengan istri yang depresi dan tidak stabil. Saya juga butuh bahagia. Dia akan menjadi korban. Dan aku akan menjadi pelaku. Aku akan menjadi istri gila yang diceraikan demi kebaikan semua orang. Dan Ezra? Perutku kejang. Ezra? Tentu saja. Pengadilan mana yang akan memberikan hak asuh anak kepada seorang ibu yang tidak stabil secara mental dan depresi berat? Mereka akan mengambil Ezra dariku. Aku akan kehilangan segalanya. Suamiku, anakku, rumah, namaku, kewarasanku. Langkah keenam, penggantian. Tania bisa masuk. Setelah aku dibuang, setelah masa berkabung yang singkat, Arga akan memperkenalkan Tania. Mungkin sebagai teman lama yang membantunya melewati masa sulit. Mereka akan menikah, dan Tania akan mengambil tempatku, tidur di ranjangku, mengurus anakku. Dan tidak ada yang akan curiga. Semuanya bersih. Reputasi Arga tidak hanya aman. Dia mungkin akan dikasihani. Aku menutup mulutku. Aku merasa ingin muntah. Ini jauh lebih gila dari perselingkuhan. Ini adalah rencana pemusnahan total. Aku teringat kamera keduaku. Yang di ruang kerja Arga. Aku belum mengeceknya. Dengan tangan gemetar. Aku membuka aplikasi lagi. Aku beralih ke kamera ruang kerja. Aku mencari rekaman dari kemarin. Aku menemukannya. Jam 3 sore. Saat aku sedang di mall. Arga ada di ruang kerjanya. Dia sedang menelepon. Aku menekan play. "Halo, sayang." Suaranya. Suara yang dia gunakan saat kami baru pacaran dulu. Suara yang sudah lama tidak kudengar. "Iya, kangen banget. Kamu sabar, ya?" Ibu lagi urus semuanya. Dia udah minum terus. "Kok, bentar lagi." "Apa? Hamil?" "Ya jangan dulu." "Lah, kamu gila. Kalau kamu hamil sekarang, rencana kita berantakan. Pakai pengaman." Hatiku mencelos. Tania. Dia takut Tania hamil. Sementara dia dan ibunya membuatku mandul. "Iya, sayang. Nanti. Setelah semuanya beres.
Setelah aku cerai sama dia, kita go public. Kita bisa punya anak sebanyak yang kamu mau. Kamu sabar aja, ya. Uangnya udah aku transfer. Buat sewa apartemen kamu. Pakai aja. Jangan hemat-hemat. Transfer. Uang. Bukti kunci ketiga. Outline dari Ibu Indah menyebutkan, bukti transfer bank. Aku harus mendapatkannya. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Sampai aku yakin Arga dan Ibu Indah sudah masuk ke kamar mereka masing-masing. Pukul 1 dini hari. Aku menyelinap lagi. Kali ini, aku tidak hanya masuk ke ruang kerjanya. Aku duduk di kursinya. Aku menyalakan laptopnya. Layar login. Dia pakai kata sandi. Aku mencoba. Arga 123. Gagal. Semarang. Gagal. Lalu aku teringat sesuatu. Sesuatu yang selalu dia banggakan. Aku mengetik. Ezra 0505. Tanggal lahir Ezra. Berhasil. Laptopnya terbuka. Desktopnya foto dia dan Ezra. Tidak ada fotoku. Aku membuka browsernya. Riwayatnya penuh dengan situs berita dan situs penjualan apartemen di Jakarta. Aku membuka internet bankingnya. Dia lupa milogot. Aku membuka riwayat transaksi. 3 bulan terakhir. Setiap bulan. Tanggal 25. Transfer. 15 juta rupiah. Ke rekening atas nama Tania Adelia Saputri. Keterangan, biaya sewa, atau biaya hidup. Tania Adelia Saputri. Aku memfotonya dengan HP-ku. Aku memfoto layarnya. Berulang kali. Aku juga merekam videonya. Saat aku mengscroll riwayat transaksi itu. Aku punya semuanya. Laporan laboratorium dari Salsabila, bukti zat kimia. Rekaman video Ibu Indah meracik racun, bukti persekongkolan dan niat. Rekaman audio Arga ditelepon dengan Tania, bukti perselingkuhan dan konfirmasi rencana. Bukti transfer bank, bukti finansial perselingkuhan. Aku sudah tidak takut lagi. Ketakutan itu sudah hilang. Yang ada hanya es. Kemarahan yang sudah membeku menjadi sesuatu yang tajam dan mematikan. Aku kembali ke kamarku. Aku mengunci pintu. Aku mengirimkan semua bukti baru itu. Video dari dapur, rekaman dari ruang kerja, foto-foto transfer bank, ke email rahasiaku. Lalu aku menghapusnya dari galeri HP-ku. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku penurut. Mereka benar. Aku dulu seperti itu. Tapi mereka lupa. Seekor ibu, sepelan dan sepenurut apapun dia, jika anaknya terancam dia akan berubah menjadi singa. Mereka mengancam akan mengambil Ezra dariku. Dan sekarang, aku akan mengambil segalanya dari mereka. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan melapor polisi. Belum. Aku akan mengadakan pesta. Sebuah konfrontasi. Tapi bukan konfrontasi berteriak-teriak. Ini akan menjadi presentasi. Aku akan menjadi sutradara dari babak terakhir sandiwara ini. Dan mereka berdua akan menjadi bintang utamanya. Aku tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya. Tidur seorang algojo yang sudah mengasah kapaknya. Aku butuh 2 hari untuk mengatur semuanya. 2 hari itu. Aku adalah aktris terbaik di dunia. Aku adalah Karina yang sedang sedih karena tes negatif, tapi penuh harapan baru. Aku lebih patuh dari sebelumnya. Aku memijat bahu Ibu Indah. Aku membuatkan kopi kesukaan Arga. Aku memuji masakannya. Mereka berdua santai. Mereka melihatku sebagai boneka yang talinya baru saja mereka kencangkan kembali. Jangan sedih, Rin, kata Arga, mengelus rambutku. Elusan yang membuat kulitku merinding. Kita coba terus. Vitamin, dari ibu jangan sampai putus. Iya, Mas, kataku, tersenyum manis. Di balik senyum itu, aku sedang bekerja. Aku menelepon Salsabila. Sal, aku butuh kamu hari Kamis. Jam 7 malam. Di rumahku. Rin, kamu mau apa? Jangan gila.
Aku nggak gila. Aku mau presentasi. Kamu datang sebagai saksi ahli. Bawa salinan hasil lab MU. Bawa jas apotekermu. Aku mau kamu terlihat resmi. Lalu, aku menelepon pengacara. Aku mencari di internet. Pengacara KDRT dan perceraian terbaik di Semarang. Aku menemukan satu nama. Bapak Bima Prakoso. Reputasinya singa. Aku menemuinya diam-diam di kantornya. Di jam yang sama saat aku pura-pura pergi ke mall lagi untuk cari baju penghibur. Aku duduk di depannya. Aku tidak menangis. Pak Bima, saya mau cerai, kataku. Dan saya mau suami saya dan ibu mertua saya masuk penjara. Dia menatapku. Tuduhan berat, Bu Karina. Saya punya buktinya. Aku meletakkan flash disk di mejanya. Di dalam situ ada laporan lab, zat kontrasepsi dan diazepam, video istri saya diracik oleh mertua saya, video pengakuan mertua saya, rekaman perselingkuhan suami saya, dan bukti transfer keselingkuhannya. Pak Bima terdiam. Lalu dia memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Dia menonton dan mendengarkan. Ekspresinya berubah dari profesional menjadi ngeri. Ini gila, bisiknya. Saya tahu, kataku. Saya mau hak asuh penuh atas anak saya. Saya mau semua aset Gonogini. Dan saya mau keadilan. Saya tidak mau lari. Saya mau mereka ditangkap. Di rumah saya. Pak Bima menatapku lama. Kamu wanita yang sangat kuat, Bu. Saya seorang ibu. Ralatku. Kami menyusun rencana. Dia yang akan menghubungi polisi. Dia yang akan mengatur semuanya. Mereka akan datang bersama-sama. Kapan? Tanyanya. Kamis. Jam 7 malam. Kataku. Saya akan bilang pada suami saya. Bapak adalah rekan bisnis yang mau saya ajak kerja sama untuk charity. Dia suka hal-hal yang menaikkan citranya. Rencana sudah matang. Kamis. Jam 6 sore. Rumah kami beraroma sedap. Aku memasak makanan favorit mereka berdua. Rendang untuk Arga. Gulai ikan untuk Ibu Indah. Aku menatanya dengan indah di meja makan. Aku memakai gaun terbaikku. Gaun yang biasa kupakai ke pesta. Aku berdandan. Wah, kata Arga, melihatku. Kamu cantik sekali. Ada acara apa? Ada tamu, Mas. Kataku manis. Rekanan. Pak Bima. Aku mau ajak dia diskusi soal event charity untuk yayasan kita. Sekalian aku ajak temanku, Salsabila. Dia apoteker hebat. Siapa tahu bisa bantu suplai vitamin gratis untuk anak-anak. Arga mengangguk senang. Ide bagus. Citra perusahaan kita bisa makin bagus. Ibu Winda tersenyum. Pintar. Kamu akhirnya belajar bagaimana menjadi istri yang mendukung suami. Kami duduk di meja makan. Aku, Arga, Ibu Winda. Ezra sudah makan lebih dulu dan sedang bermain di kamarnya. Semuanya sempurna. Seperti keluarga di iklan televisi. Pukul 6:30. Arga dan Ibu Winda makan dengan lahap. Jamunya, Bu? Kataku, mengingatkan. Oh, tentu saja. Ibu Winda bangkit. Dia ke dapur. Dia kembali dengan nampan kecil itu. Dengan sloki berisi racun coklat pekat. Dia menyerahkannya padaku. Arga menatapku. Tersenyum. Diminum, sayang. Aku mengambil sloki itu. Aku menatapnya. Lalu aku meletakkannya kembali di meja. Pelan. Karina? Tanya Ibu Winda, bingung. Kamu kenapa? Tanya Arga. Nadanya mulai tidak sabar. Aku nggak bisa minum ini lagi, Bu. Kataku. Suaraku tenang. Wajah Arga langsung mengeras. Kita sudah bicarakan ini. Karina, jangan mulai lagi. Jangan bikin malu di depan tamu. Justru karena ada tamu, Mas. Aku nggak mau mereka lihat aku minum ini. Minum. Sekarang. Bentak Arga. Minum apa, Mas? Kataku. Minum pil KB? Atau minum diazepamnya? Hening.
Garpu yang dipegang Ibu Indah jatuh ke piring. Berdenting nyaring. Wajahnya pucat pasi. Kamu ngomong apa, Nak? Arga, kata Ibu Indah cepat. Istrimu kumat. Dia stres lagi. Dia. Ting tong. Bel rumah berbunyi. Tepat waktu. Itu pasti tamunya, kataku, tersenyum. Biar aku yang buka. Aku berjalan ke pintu depan. Aku membukanya. Di sana berdiri Pak Bima, gagah dengan setelan jasnya. Di sampingnya, Salsabila, memakai jas apotekernya yang putih bersih. Dan di belakang mereka, dua petugas polisi berseragam. Arga dan Ibu Indah, yang menyusul di belakangku, membeku di tempat. Karina, ini apa-apaan? Desis Arga. Kamu panggil polisi? Kamu mau mempermalukan aku? Selamat malam, kata Pak Bima. Suaranya tenang dan berat. Bapak Arga? Ibu Indah? Saya Bima Prakoso, pengacara Ibu Karina. Pengacara? Ibu Indah tertawa gugup. Karina, kamu main-main apa ini? Nak, kamu pasti salah paham. Saya nggak salah paham, Bu, kataku. Kami semua masuk ke ruang keluarga. Arga dan Ibu Indah duduk di sofa. Dipaksa duduk oleh tatapan tajam Pak Bima dan polisi. Aku, Salsabila, dan Pak Bima berdiri di depan mereka. Seperti pengadilan. Arga, Ibu, aku memulai. Aku tahu semuanya. Kamu stres, Karina, potong Arga. Dia berdiri. Pak polisi, ini salah paham. Istri saya sedang depresi berat. Dia habis gagal program hamil. Dia tidak stabil. Saya tidak depresi, kataku. Saya dibuat depresi. Apa maksudmu? Tanya Arga. Aku menoleh ke Salsabila. Salsabila melangkah maju. Dia mengeluarkan sebuah dokumen. Laporan laboratorium. Ibu Indah, Bapak Arga, kata Salsabila. Saya Salsabila, apoteker penanggung jawab di laboratorium klinik Sentosa Medica. Ini, dia mengangkat laporan itu, adalah hasil uji sampel cairan yang Anda berikan kepada Ibu Karina setiap malam. Mata Ibu Indah membelalak. Saya menemukan dua zat aktif utama dalam cairan yang Anda sebut, jamu penyubur, itu, lanjut Salsabila. Ethinglestradiol dan levonorgestrel. Itu adalah zat aktif dalam pil kontrasepsi. Untuk mencegah kehamilan. Arga terperangah. Dia menatap ibunya. Ibu? Bukan itu saja, kataku. Katakan yang satu lagi, Sal. Zat kedua adalah diazepam, kata Salsabila. Obat penenang golongan benzodiazepin. Dilarang dijual bebas. Diberikan setiap hari dalam dosis ini, tujuannya adalah untuk menumpulkan sistem saraf, menciptakan ketergantungan, dan menyebabkan gejala depresi berat. Fitnah, teriak Ibu Indah. Dia berdiri. Kamu siapa? Kamu pasti dibayar dia. Dia stres. Dia beli jamu aneh di pasar. Lalu dia menyalahkan saya. Arga, bilang sama mereka. Arga. Iya. Arga menyambung. Istri saya ini memang labil. Dia bohong. Dia yang beli sendiri. Pak polisi, dia. Cukup, kataku. Suaraku tidak keras, tapi memotong semua keributan. Ruangan itu hening lagi. Saya memang bohong soal beli jamu di pasar, kataku, menatap Salsabila. Maafkan aku, Sal. Lalu aku menatap Arga dan Ibu Indah. Saya berbohong, karena saya tahu saya sedang tinggal dengan dua penjahat. Aku mengambil remote televisi. Pak Bima, tolong bantu saya sambungkan ponsel saya ke layar. Arga dan Ibu Indah tidak mengerti. Beberapa detik kemudian, layar televisi 60 inci di ruang keluarga itu menyala. Aku menekan play. Video pertama. Kamera tersembunyi di dapur. Ibu Indah. Sendirian. Menghancurkan pil. Mencampurnya ke sloki. Wajah Ibu Indah di sofa berubah menjadi putih seperti kapur. Dia ambruk terduduk.
Lalu suaranya sendiri terdengar di speaker televisi. Suaranya ditelepon dengan Arga. Kita bilang Karina makin aneh. Murung terus. Linglong. Dia pasti setuju Karina tidak subur dan depresi. Reputasi kamu aman. Tania bisa masuk. Arga tidak bergerak. Dia seperti patung. Kamu merekam ibu, bisik Arga. Aku merekam semuanya, kataku. Aku menekan tombol, next. Video kedua. Kamera tersembunyi di ruang kerja Arga. Suara Arga. Suara mesranya dengan, sayang. Nya. Halo, sayang. Apa? Hamil? Ya jangan dulu. Lah, kamu gila. Pakai pengaman. Setelah aku cerai sama dia, kita go public. Uangnya udah aku transfer. Ibu Winda menatap Arga. Tatapan ngeri. Dia tidak tahu bagian ini. Dia tidak tahu perselingkuhan itu sudah sejauh itu. Aku menekan. Next. Lagi. Gambar terakhir. Foto layar internet banking Arga. Transfer 15 juta rupiah. Setiap bulan. Ke Tania Adelia Saputri. Hening. Yang terdengar hanya suara napas Arga yang memburu. Kamu. Desisnya padaku. Kamu jalang. Dia menerjangku. Tapi dia tidak sampai. Dua petugas polisi itu sudah bergerak. Mereka memegang lengan Arga. Memborgolnya. Arga. Lepaskan saya. Lepaskan. Ibu Winda. Kata petugas polisi yang satu lagi. Bapak Arga. Anda ditangkap atas tuduhan persekongkolan jahat, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, psikis, dan dengan sengaja memberikan zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Pasal 44 Undang-Undang KDRT dan Pasal 351 KUHP. Anda berhak diam. Ibu Winda tidak bergerak. Dia hanya menatap layar televisi yang kosong. Dia hancur. Reputasinya, citranya, semuanya lenyap. Bawa mereka, kata Pak Bima. Arga meronta. Karina, kamu akan menyesal. Kamu akan mati. Aku akan bunuh kamu. Bawa dia, bentak petugas. Mereka diseret keluar. Ibu Winda, yang sudah lemas, harus dipapah. Pintu depan ditutup. Suara sirene polisi menjauh. Rumah itu kembali hening. Aku berdiri di tengah ruang keluarga. Aku gemetar. Sekarang, setelah semuanya selesai, gemetarku keluar. Salsabila memelukku. Erat sekali. Sudah selesai, Rin. Sudah selesai. Kamu aman. Aku menangis. Ezra keluar dari kamar, mengucek matanya. Ibu, ada apa? Kok ribut-ribut? Aku berlutut. Aku membuka tanganku. Dia berlari memelukku. Aku memeluknya erat. Sangat erat. Gak ada apa-apa, sayang. Bisikku. Gak ada apa-apa. Kita cuma bebas. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku dan Ezra tidur di rumah yang tidak lagi terasa seperti penjara. Prosesnya tidak mudah, tapi juga tidak sulit. Mereka punya pengacara terbaik yang bisa dibeli dengan sisa uang mereka. Pengacara mereka berusaha keras. Mereka memakai argumen yang sudah mereka siapkan, bahwa aku tidak stabil secara mental. Mereka bilang aku menjebak mereka, tapi mereka tidak bisa melawan bukti. Rekaman video Ibu Winda meracik, vitamin, itu tidak terbantahkan. Hasil laboratorium Salsabila menjadi pemberat. Rekaman perselingkuhan Arga dan bukti transfer menghancurkan semua kredibilitasnya. Dan kesaksianku, aku tidak lagi berbicara seperti Karina yang penurut. Di ruang sidang, aku menatap mata mereka. Arga yang penuh kebencian, Ibu Winda yang kosong, dan aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan soal Ezra yang berbisik, jangan minum. Aku menceritakan rasa pahit di mulutku. Aku menceritakan rasa takut di kamar mandi. Hakim mendengarkan. Persidangan berlangsung hampir 6 bulan. Hasilnya tuntas. Ibu Winda divonis 7 tahun penjara.
Terbukti secara sah dan meyakinkan merencanakan tindak pidana KDRT psikis dan memberikan zat berbahaya. Arga divonis 5 tahun penjara. Terbukti ikut serta dalam persekongkolan dan melakukan KDRT psikis. Perselingkuhannya menjadi faktor pemberat. Tania Adelia Saputri, dia menghilang. Begitu namanya disebut di pengadilan. Dia kabur. Proses perceraianku berjalan lancar setelah itu. Pak Bima, sang singa, memastikan aku mendapatkan apa yang menjadi hakku. Hak asuh Ezra jatuh sepenuhnya ke tanganku. Tanpa syarat, pengadilan memutuskan Arga dan Ibu Indah telah menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan anak. Rumah di Semarang itu, yang ternyata atas nama Arga, ditetapkan sebagai harta Gonogini. Aku menjualnya. Aku menjual semua perabotan. Aku menjual semua kenangan buruk itu. Aku mendapatkan bagianku. Aku mengambil Ezra. Dan aku pergi. 1 tahun kemudian. Bandung. Udara di sini lebih sejuk. Orang-orangnya lebih santai. Aku membeli sebuah rumah tua di daerah Dago Atas. Rumah dengan halaman luas yang kutata ulang. Hidupku baru. Aku memotong rambutku. Dulu rambutku panjang tergerai. Simbol istri penurut. Sekarang rambutku pendek, sebahu, praktis dan modern. Aku tidak lagi memakai daster dan gaun pesta. Aku memakai blus katun, celana jeans, dan sepatu kets. Aku adalah Karina. Bukan Nyonya Arga. Hanya Karina. Hari ini adalah hari besar. Di depan rumahku yang lama, ada sebuah paviliun yang kurenovasi total. Hari ini adalah pembukaannya. Puluhan orang berkumpul di halaman. Ada seniman-seniman lokal, aktivis perempuan, beberapa jurnalis, dan tentu saja, Salsabila. Dia terbang dari Semarang khusus untuk hari ini. Di atas gerbang paviliun itu, ada sebuah plakat kayu sederhana. Galeri Asa. Ini adalah galeri seniku. Galeri yang memamerkan karya-karya seniman perempuan yang baru merintis. Aku berdiri di depan mikrofon. Aku gugup, tapi gugup yang baik. Selamat sore, kataku. Suaraku mantap. Terima kasih sudah datang. Selamat datang di Galeri Asa. Aku memandang wajah-wajah di depanku. Banyak yang bertanya, kenapa namanya Asa? Karena bagi saya, seni adalah harapan. Seni adalah cara kita mengambil kembali narasi kita. Cara kita bersuara, bahkan ketika dunia mencoba membungkam kita. Aku menarik napas. Galeri ini didedikasikan untuk semua perempuan yang sedang berjuang menemukan kembali suaranya. Untuk mereka yang pernah merasa terjebak dalam kegelapan. Galeri ini adalah bukti bahwa pagi selalu datang. Tepuk tangan membahana. Salsabila bersorak paling keras. Aku melanjutkan. Tapi, galeri ini bukan hanya galeri. Di bagian belakang gedung ini, aku menunjuk. Ada 3 kamar. 3 kamar itu bukan untuk seni. Itu adalah rumah aman. Safe house kecil untuk perempuan dan anak-anak korban KDRT yang butuh tempat singgah sementara. Tempat untuk bernapas, sebelum mereka siap berjuang kembali. Para tamu terdiam. Lalu tepuk tangan yang lebih meriah terdengar. Pak Bima, yang juga hadir, mengangguk bangga padaku. Dia menjadi dewan pembina yayasan kecilku ini. Aku tersenyum. Aku telah mengubah racun yang mereka berikan padaku menjadi obat bagi orang lain. Aku telah mengubah penjara domestikku menjadi rumah perlindungan. Setelah acara selesai, para tamu mulai melihat-lihat lukisan. Aku berdiri di sudut, memandangi karyaku. Aku akhirnya punya tujuan. Ibu. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun berlari kencang melintasi rumput. Dia tidak lagi berbisik. Dia tertawa lepas. Ezra. Dia berlari memeluk kakiku. Dia tidak lagi takut. Dia ceria, aktif, dan sangat ekspresif. Dia sudah sekolah. Dia punya banyak teman. Ibu, lihat. Dia menunjukkan sebuah gambar. Ini Ezra. Ini ibu. Kita lagi di galeri. Dia menggambar 2 sosok tongkat. Satu besar,
Satu kecil. Keduanya tersenyum lebar di bawah matahari yang besar. Aku tertawa. Aku menggendongnya. Bagus sekali, sayang. Ini karya seni terbaik hari ini. Aku mencium pipinya. Aku memandang ke langit Bandung yang mulai memerah. Aku bebas. Aku bukan lagi korban yang bersembunyi di kamar mandi. Aku bukan lagi istri naif yang meminum kebohongan. Aku adalah Karina. Seorang ibu. Seorang penyintas. Pemilik galeri asa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar utuh.